Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu cari siapa ya? Saya ada perlu sama Pak Ruslan. Ada nggak orangnya? Ada, tapi lagi mandi orangnya. Ibu mau ngapain? Telepon bapak saya. Ada perlu aja. Ibu selingkuhan bapak ya? Bukan. Saya teman waktu dulu sama-sama merantau. Ya terus sekarang mau ngapain? Saya cuma minta tolong sama Pak Ruslan. Katanya kan Pak Ruslan jadi RT di kampung. Siapa tahu bisa bantuin saya cariin kontrakan. Beneran nih, Ibu bukan selingkuhan bapak saya. Beneran, Neng. Lagian Pak Ruslan orangnya jelek, bukan level saya. Waduh, syukur deh kalau gitu. Kamu sendiri siapanya Pak Ruslan? Selingkuhannya ya? Asal aja kalau ngomong. Saya anaknya. Oh, anaknya. Kirain. Terus sekarang mana Pak Ruslannya? Saya buru-buru nih, takut pulsanya habis. Oh, bentar ya. Pak, Bapak. Ada apa sih manggil-manggil? Udah tahu Bapak lagi mandi juga. Ini ada telepon. Ya kasih tahu aja, Bapak lagi mandi gitu. Iya, Pak. Udah dikasih tahu tadi. Emang telepon dari siapa? Dari Bu Dede. Mana? Dengar nama cewek aja langsung gercep. Hehehe, Bapak udah selesai kok mandinya? Udah selesai apaan? Rambutnya aja masih ada samponya. Ah, masa sih? Udah mandi dulu sono. Ntar Desi kasih apanya kalau udah selesai mandi. Iya deh. Lu liatin si Ben, kayak ayam kena lentuk gak berdaya. Iya bener Nan. Jangan-jangan Iben kemasukan arwah Ara. Ya juga ya, harus panggilin orang pinter tuh. Ben. Lu kenapa ngelamun mulu? Enggak, cuma gua lagi inget sama Ara aja. Wah bahaya tuh. Jangan-jangan lu kerasukan. Yeay, sembarangan aja lu kalau ngomong. Gua masih sadar tahu kalau gua kerasukan, lu berdua udah gua makan dari tadi. Lagian lu ngelamun mulu. Daripada ngomongin yang gak jelas, gimana kalau kita nyusun rencana liburan? Wah bener tuh. Seru kali ya. Pasti dong, apalagi kalau bawa pacar. Bisa gak sih kalau nggak bawa pacar? Gak seru atuh. Mendingan gak usah ikut gua kalau pada bawa pasangan. Kok gitu sih? Pikir aja lu sendiri. Udah, nggak ada benernya kalau kayak gitu. Liburan masing-masing aja dulu. Tapi Ben, Tapi apa? Orang nggak ada yang mau ngalah juga. Yang satu keke pengen bawa pacar, yang satu lagi gak boleh bawa pacar. Tahu tuh si Aptan. malah nyalain gua lagi. Ya terus mau nyalain siapa? Emak lo, hah? Udah. Berisik tahu nggak? Iya Ben. Ini rumah yang mau dikontrakin. Iya, lumayan luas ini. Ada 2 kamar di dalamnya. Sebulan berapa? Maunya sih 800.000. Mahal amat, Mang. Bisa dinego kalau emang mau, tapi nego dikit nggak banyak. 200 sebulan boleh? Gila Pak RT, nawar nggak kira-kira? Mana ada kontrakan 200.000 di tahun 2025? Emang nggak ada ya? Nggak ada tuh Pak, tapi kalau mau ada sih kandang kambing. Saya kasih gratis nggak usah bayar. Ya sembarangan kalau ngomong. Masa teman saya suruh tinggal di kandang kambing? Atau lagian Pak RT nggak kira-kira kalau nawar? Terus pasang berapa? Udah deh, harga jadi aja ya, 700.000. Bentar ya, saya telepon dulu orangnya, mau nggak? Halo, gimana Pak? Udah dapat belum kontrakannya? Ada Bu, tapi harganya 700.000 sebulan. Malah amat ya? Kok sama kayak di kota? Emang Ibu nyari kontrakan yang harga berapa? Ya pengennya sih dapat 400.000 sebulan. Oh, bentar ya, saya nanya dulu sama yang punyanya. Iya Pak. Mang, ada kontrakan yang 400.000 nggak? Nggak ada Pak RT, tapi kalau mau ada sih rumah bilik bekas peninggalan kakek. Udah lama nggak dipakai, cuma di tengah-tengah kebun. Oh, rumah yang itu. Bentar ya, saya telepon orangnya lagi. Ya Pak. Halo Bu Dede, Iya Pak. ada katanya yang murah, cuma rumah bilik, terus adanya di tengah kebun lagi. Waduh, emang nggak ada tempat lain apa? Ya nggak ada. Aduh, gimana ya? Tapi rumahnya gede nggak? Ya lumayan kalau buat tempat tinggal, cukup buat satu keluarga. Asal jangan selosin aja orangnya. Cuma bertiga sih Pak. Saya, suami saya, dan anak saya. Oke kalau gitu, terus kapan kesininya? Hari ini? Yaudah ya Pak, saya beres-beres dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau pindah kemana lagi, Mah? Mau pindah di perkampungan aja, soalnya biaya hidup di Jakarta serba mahal. Kenapa nggak ngegali aja rumah kita yang kena banjir? Daripada ngontrak rumah. Mama takut, mama trauma, takut kena banjir lagi. Lagian ngegali juga sampai kapan? Orang rumah kita rata sama tanah, cuma kelihatan gentengnya doang. Terus rumah kita yang di kampung mau ditinggalin gitu aja? Nanti dipikirin lagi, Elang.
Sekarang kontrak dulu aja, cari tempat yang aman, yang nggak kena banjir. Ya sudahlah, terserah mama aja. Kamu jangan kemana-mana ya, Desi. Emang kenapa, Pak? Bentar lagi jemput teman bapak sama keluarganya di stasiun. Kenapa nggak Bapak aja yang jemput? Atuh nggak muat, Neng. Kalau dijemput pakai motor satu. Kan ada ojek, Pak, di stasiun. Hus, kamu. Gak enak dong sama teman bapak. Ya udah. Nah, gitu dong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya udah sampai stasiun nih. Bisa minta tolong dijemput nggak? Saya jemput pakai motor nggak apa-apa? Tapi saya bertiga nih, Pak. Emang bisa jemput pakai motor? Bisa. Saya bawa motor berdua sama anak saya. Ya udah, ditunggu ya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Pak Rusal mau jemput kita mah? Mau kok. Katanya sih mau sama anaknya pakai 2 motor. Kirain Bapak pakai mobil. Mobil dari mana, Pak? Dia aja hidup susah. Emang kontrakannya jauh dari sini? Mama juga belum tahu, Lang. Orang belum pernah ke sana. Loh, katanya kenal, teman akrab. Tapi kok nggak tahu rumahnya? Temen akrab juga waktu kita sama-sama merantau di Jakarta, bukan di sini. Oh, kirain. Kok Elang nggak tahu sih? Udah lama, Lang. Orang waktu itu kamu masih kecil. Mana orangnya, Pak? Itu di depan kamu. Wah, ganteng banget. Mirip idola gua yang artis Korea itu. Desi, Iya, Pak. malah ngelamun lagi. Udah cepetan turun, salaman dulu. Iya, Pak. Gimana? Kabarnya sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Kabar Pak Ruslan sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Cuma kantongnya aja nih yang kena kanker. Pak Ruslan bisa aja. Oh iya, ini yang namanya elang bukan ya? Iya, elang. Udah gede ya? Dulu kecil banget. Ya iyalah, orang dikasih makan. Dikasih makan apa emang? Biasa dikasih rumput. Si bapak, sialan emang, ngomong sembarangan aja. Ini anak kamu kan ya? Siapa ya? Saya lupa. Saya Desi, Om. Oh, ya Desi. Gimana kabarnya Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu masih ingat nggak sama elang? Nggak ingat, Om. Ya nggak bakalan inget atuh. Orang waktu itu masih umur 6 tahun. Ya juga ya. Yaudah yuk pulang. Nanti ngobrol di rumah aja. Ayo. Yaudah, ayo. Aduh, kayaknya motornya kurang satu ini. Ada ojek nggak, Pak? Biar saya naik ojek aja. Ada dong, banyak malah. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja. Ya udah, saya cariin dulu ya. Oh iya, makasih ya Pak. Maaf udah ngerepotin. Gak apa-apa, santai aja. Lu mau tinggal di sini? Iya, awalnya dari kampung, mau ke Jakarta. Baru sebulan pindah ke sini. Oh, dari Jakarta kenapa pindah ke sini? Tahu tuh si mama, katanya di sana kebutuhan hidup serba mahal. Terus lu kerja di mana? Belum kerja gua, cariin dong biar gak nganggur. Gua aja belum kerja. Oh, kirain udah kerja. Halo, ada apa Reina? Gimana kabar lu, Ben? Alhamdulillah sehat. Kabar lu sendiri gimana? Sehat dong. Ada apa nih telepon? Tumben. Sombong ya lu, sekarang gak pernah ngasih kabar. Bisa aja lu. Ada juga lu yang gak pernah telepon. Gua mah cewek, malu atuh kalau duluan. Ini aja terpaksa. Maksudnya terpaksa gimana? Bete gua di rumah, Cika liburan sama keluarganya. Lah gua di rumah aja udah kayak kain lap. Kok sama ya? Gua juga bete di rumah terus nih. Emang Intan gak ngajakin jalan? Dia liburan sama keluarganya. Gak tahu deh kapan baliknya. Ternyata senasib kita. Ya juga ya. Tapi teman-teman lu gak ada yang ngajakin jalan gitu? Ada sih, tapi kagak jelas. Ben, gimana kalau kita ngadain aja yuk jalan-jalan? Kemana kek? Kemana ya? Ke villa atau ke pantai gitu? Ya udah, gua setuju. Kita kumpulin dulu orang-orangnya, baru kita bahas bareng. Oke, lu telepon dulu orang-orangnya. Nanti kalau jadi kabarin gua ya kumpulnya di mana. Oke, siap. Ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu kontrakannya yang murah. Ini kontrakannya. Kirain saya beneran rumah bilik. Taunya rumah kayu, tapi bagus, estetik. Ya tadinya emang rumah bilik, tapi setelah kakaknya meninggal, direnovasi lagi. Oh, sayang banget letaknya di kebun.
Coba kalau di pinggir jalan atau di kampung gitu. Sabar ya Bu, mudah-mudahan kedepannya dilancarkan rezekinya biar Ibu pindah kontrakannya yang dekat jalan atau di sekitar kampung. Amin. Buset, ini sih luar biasa. Walaupun rumah kayu, tapi enak banget dilihatnya. Kamu bakal betah kayaknya tinggal di sini. Iya Pak. Bersyukur kamu, Lang. Ketemu kontrakan murah tapi tempatnya keren. Iya, tapi ini dijamin aman gak? Takutnya ada ular, mana di tengah hutan lagi. Ya juga ya. Kayaknya sih aman. Yaudah kalau gitu saya panggil dulu juragan kontrakannya ya, biar bisa langsung ngobrol. Ya, Pak. Oke, jadi fixnya kita ke pantai ya. Iya, Ben. Terus kendaraan gimana nih? Mau naik motor apa sewa mobil? Kalau naik mobil gua gimana? Nah, mantep tuh. Kayaknya nggak muat deh kalau naik mobil elu, kecuali sebagian ada yang bawa motor. Iya juga sih, soalnya mobil gua kecil. Paling berempat bisanya. Ya makanya. Kalau sewa mobil losbak aja gimana? Kan enak tuh, nggak ada yang terpisah. Jadi tetap kumpul. Hah? Naik mobil losbak? Enggak. Emangnya barang diangkut pakai mobil losbak? Seru tahu naik mobil losbak, bisa lihat pemandangan langsung tanpa membatas. Emang iya? Iya dong, Tapi gua belum pernah. dicoba dulu aja ya Rena. Ya udah deh. Tapi nanti pusing gak sih naik mobil losbak? Nggak tahu juga ya, kalau buat yang belum pernah. Gampang, Rena. Sebelum naik, minum obat antimo dulu. Ya udah deh, nanti gua minum obat sebelum berangkatnya. Kalau tenda kita sewa di sana. Jadi kita tinggal siapin makanan aja sama kompor. Terus kita bahas apa lagi ya? Sekarang bahas dana Ben, mau patungan berapa satu orang? Berapa ya? Kalau 200.000 per orang cukup nggak sih? Kayaknya sih cukup, Ben. Sorry, boleh gak kalau misalnya gua aja yang tanggung semuanya? Hitung-hitung perkenalan dari gua. Lu beneran mau nanggung semuanya? Iya. Tapi kalau gak boleh gak apa-apa. Boleh banget. Lo beneran mau tanggung semua? Iya. Mantep tuh. Lu sendiri gimana, Penny? Ada yang ditanyain lagi nggak nih sebelum rapat ditutup? Gua sih ikut-ikut aja, gimana baiknya. Ya udah kalau gitu. Terus yang mau belanja makanan siapa dan yang nyari mobil siapa nih? Mobil biar gua sama si Ian aja Ben, lu yang beli makanan sama Reina. Gimana, Reina? Ya udah yuk. Gara-gara lo, gue bisa bawa mobil sekarang. Lu bisa aja. Kalau lu mau pinjam mobil, tinggal bilang aja sama gua. Iya, gampang. Kalau misal gue mau ngajarin lo naik motor gue, lo mau nggak? Naik motor lu? Iya. Mau, tapi susah gak sih? Enggak lah, gampang. Gampang juga buat lu, bukan gua. Ya juga sih. Besok pagi jam 7 harus udah standby ya di rumah si Iben. Iya, tenang aja beres. Atasnya jangan lupa dikasih pelindung biar gak kehujanan. Ya pada bawel amat dah. Gua bukan bawel, tapi ngingetin, Mang. Sama aja Dodol, lu gak percaya amat dah sama gua. Emang. Ya udah Yuyan, pulang udah sore ini. Ayo. Lu mau mampir dulu nggak? Enggak lah, udah sore soalnya. Ya juga sih. Besok jangan lupa ya jemput gua di rumah. Iya. Oh iya, rumahnya belum pindah kan? Belum, ngapain juga gua pindah rumah? Ya takutnya kalau orang kaya mah gabut. Rumah aja pindah-pindah. Udah, lu jangan ngomong kalau gua orang kaya. Yang kaya itu bokap gua, bukan gua. Iya. Gua sama lu sama kok, statusnya masih anak sekolah. Ya udah ya, gua pulang duluan. Iya, hati-hati ya. Si Iben lagi ngapain ya jam segini? Pasti lagi prepare buat besok ke pantai. Halo Ben? Gua Fiona. Oh Fiona, ada apa ya? Lu udah prepare buat besok belum? Udah dong, lu sendiri? Udah sih, cuma masih bingung. Bawa baju berapa ya pasnya? 4 juga cukup sih, tapi terserah lu. 4 ya? Iya, emang lu mau bawa berapa? 1 lemari? Ya nggak 1 lemari juga kali. Yaudah ya, gue cuma nanya itu aja sih. Iya Fiona, sampai ketemu besok ya. Oke. Segini doang nih orangnya. Enggak Mang, kita berenam.
Terus mana lagi yang 2 orang? Bentar ya, 2 orang lagi di jalan. Iya, santai aja, nggak apa-apa. Udah dicek belum? Takutnya ada barang yang ketinggalan. Udah dong. Yakin gak ada yang ketinggalan? Yakin gua. Oh ya udah kalau nggak ada yang ketinggalan. Ben, sorry ya gua lama. Enggak kok, orang gua juga baru sampai. Terus gimana yang lain? Udah pada kumpul belum? Udah, tinggal nunggu kita berdua. Masa? Iya, Reina. Jadi gak enak gua. Udah, nggak apa-apa. Yaudah yuk cepetan naik. Oke, siap. Oke semuanya, sebelum berangkat kita berdoa dulu ya guys. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah berdoanya? Udah. Berangkat, Pir. Oke, siap. Ngeng. Ini bentar lagi laut udah kelihatan belum? Gua udah kebayang duduk di pasir menghadap laut sambil minum es kelapa. Ya belum lah, orang baru aja kita berangkat. Hihihi, udah gak sabar gua. Parah, dikira dekat kali lautnya. Noh, yang deket mak got. Dih, lu aja yang nyemplung ke got biar kayak kodok. Sembarangan ya, ngatain gua kodok. Hihi, Emang lu udah berapa lama nggak main ke pantai? udah lama banget, Fen. Ada kali setahun. Wah, kayaknya bakalan berenang seharian. Iya dong, puas-puasin. Lu nggak sambil main gitar, Ben? Enggak lah, banyak angin. Percuma nyanyi juga, suaranya ke bawah angin. Sopi tahu kalau nggak sambil main gitar. Udah lu aja yang mainin. Kalau gua bisa dari tadi udah gua mainin, Ben. Desi, Desi. Siapa ya? Kok kayak suara elang yang barusan manggil? Lu ada apa ya? Boleh gua main ke rumah lu nggak? Soalnya gua bingung mau main kemana. Gak ada yang kenal juga di sini. Boleh dong. Yaudah ayo masuk. Makasih ya, Des. Lu mau minum apa, Lang? Apa ya? Terserah lu aja, bebas, asal jangan racun. Yaudah, kalau gitu gue buatin kopi aja ya. Sekalian ya sama rokoknya. Hah? Rokok? Iya, sekalian. Soalnya nggak enak kalau minum kopi nggak ada rokoknya. Nih orang ngelunjak, mau dibuatin kopi malah minta rokok. Emang tapang gue kayak penjual rokok gitu? Untung ganteng. Coba kalau jelek, udah gue usir tuh orang, dibuatin kopi malah minta rokok. Untung ada rokok bapak. Alhamdulillah, airnya sampai juga. Udah lama gua nggak ke pantai. Iya, sama gua juga. Udah kangen banget sama laut. Gimana kalau kita langsung ke sana? Entar bareng sama yang lain. Yang lain apa yang lain? Ya sama yang lain. Biasa aja kali mukanya. Perlu diingat buat semuanya, batas di lautnya sampai jam 5:30 ya. Di atas jam itu nggak boleh ada yang main ke laut. Emang kenapa, Mang? Kalau sore ombaknya gede. Oh, oke Mang, aman. Terus jangan mendekati pepohonan yang di dekat hutan. Soalnya di sana ada rawa, banyak banget orang jatuh di sana, bahkan ada yang sampai hilang. Di sana juga ada hantunya. Waduh, serem juga ya. Iya, makanya Mama ngingetin biar gak ada yang pergi ke sana. Terus ada lagi nggak yang lain selain itu? Kayaknya cuma itu aja sih. Makasih banyak ya, Mang, udah ngingetin. Iya, sama-sama. Ya udah, Mamang pergi dulu ya. Iya, Mang. Ben, ayo kita langsung ke pantai. Duluan aja ya, gua mau istirahat dulu. Yang lain gimana? Pada mau ikut gua nggak? Gue ikut. Ayo kita ke sana. Lu nggak ikut kita? Entar aja gua nyusul ya, Fiona. Gua mau istirahat dulu. Oh ya udah, kalau gitu gua duluan ya.
Iya. Yan, fotoin gua dong. Gua pengen foto berdua sama Feni. Tapi nanti gantian ya. Maksudnya gantian gimana? Lu mau foto sama Feni juga gitu? Ah, bukan dong. Terus? Gua mau foto sama Fiona dong pastinya. Nggak mau kalau cuma berdua. Dih, kok gitu sih? Apnan aja foto berdua, masa gua enggak? Itu kan beda, Afnan sama Fendi pacaran, sedangkan gua sama lu enggak. Siapa tahu besok kita juga pacaran. Ogah gua, Yan. Harus mau dong Fiona. Kasihan si Ian, ntar nangis. Oh pikir gua anak kecil pakai nangis. Udah sih lu diem. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Oke, sekarang gua duluan ya yang foto. Lu gak foto-foto kayak mereka? Nantilah, gampang. Masih banyak waktu. Lu sendiri kenapa nggak ikutan ke sana? Gua... gak mungkin juga ngomong jujur sama lu. Padahal, entah mengapa gue merasa nyaman saat ada di dekat lu. Reina? Iya, Ben. Malah ngelamun lagi. Ingat ya, kita di sini tuh buat senang-senang, bukan buat ngelamun. Kalau mau ngelamun, mendingan di rumah aja. Hahaha, gue juga tahu kali. Ya terus kenapa ngelamun? Gue gak kenapa-napa, cuman haus aja nih tenggorokan pengen minum. Oh, haus. Bilang dong dari tadi ah. Emang gue kalau haus harus ngasih tahu gitu sama lu? Iya enggak juga. Ya udah, tunggu bentar ya. Gue mau pesen es kelapa muda dulu buat lu. Makasih ya, Ben. Iya, sama-sama. Des, makasih ya udah nemenin gua. Kalau nggak ada lu, nggak tahu deh kayak gimana. Mana belum punya temen lagi gua di sini. Iya, sama-sama. Kalau bosan di kontrakan, main aja ke sini. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Asal jangan minta yang aneh-aneh aja. Gua nggak bakal minta yang aneh-aneh, Des. Paling juga minta rokok sama kopi. Enak aja lo. Enak di lu, nggak enak di gua. Parah tuh cewek. Baru minta rokok sama kopi, udah marah-marah. Apalagi kalau gua minta yang aneh-aneh. Loh, perasaan gua tadi naruh kipas di sini. Kok nggak ada ya? Lumayan dapat kipas angin. Udahlah, pulang. Takut ketahuan orang. Seru juga ya, Nan. Padahal gua tadinya takut banget sama air laut. Tuh kan, gua bilang juga apa, main di pantai itu seru. Ya, Nan. Sekarang lu mau nggak ngajarin gua berenang? Berenang ya? Iya, berenang. Gua juga nggak bisa, Fen, kalau berenang. Yah, kirain gua lu bisa berenang. Kalau gua bisa berenang, dari tadi gua udah berenang kali. Ya juga ya. Woi! Ada apa? Nggak tahu, kayaknya sih dia manggil kita deh. Ngapain sih? Dia ganggu orang aja. Jangan gitu. Mendingan kita samperin dulu. Yaudah, ayo ke sana. Mamang tadi udah kasih tahu, jangan main di laut kalau udah jam 5:30. Ingat gak? Tadi Mama ngomong. Ingat, Mang. Emang kenapa? Saya lihat ombaknya nggak gede kok. Cukup, jangan nanya lagi emang kenapa. Mama nggak mau kalian kenapa-napa. Iya, Mang. Ya sudah, sekarang kembali ke tenda, udah sore. Iya, Mang. Galak bener dah tuh orang. Dia bukan galak, Nan. Tapi memang tadi ngingetin kita. Kalau lu kenapa-napa, tanggung jawab dia juga. Iya, tapi kan gue udah gede. Kalau nggak gede, gue juga nggak bakalan main di laut. Udahlah, masih ada waktu. Besok main ke laut lagi. Mendingan sekarang kita gabung yuk sama yang lain. Yaudah, ayo. Cukup ya segini apinya? Kayaknya masih kurang terang, Ben. Masih gelap. Enggak segini udah cukup terang. Kan ada lu yang menerangi alam ini. Dih, apaan sih lu gombal banget? Emang gak boleh gak gombal? Ya bukan gak boleh, tapi jijik tahu dengernya. Kok bisa gitu? Tahu udah yuk pindah tempat. Katanya lu mau main gitar. Tapi lu nyanyi ya? Gua gak bisa nyanyi, Ben. Yang ada pada kabur dengar suara gua. Ya terus kalau gua main gitar, lu ngapain? Ngapain ya? Paling dengerin sambil mantau api unggun biar gak mati. Itu mah anak kecil juga bisa.
Terus lu maunya gue ngapain? Ya nyanyi. Ya udah deh. Tapi gue nyanyi cicak-cicak di dinding ya. Udah, terserah lu aja. Lu nyanyi lagu apa, Ben? Lagu belum ada. Lagu belum ada. Emang siapa yang nyanyi? Belum ada. Iya, gua tahu. Lagunya belum ada, tapi siapa yang nyanyinya? Ya belum ada. Nggak ngerti gua. Lagunya belum ada, jadi penyanyi juga belum ada, Yan. Mau aja lu dikerjain, Yan. Emang dia mah parah. Udah deh Ben, yang serius main gitarnya, gue juga pengen dengerin. Lu mau request lagu apa? Apa aja lah terserah. Cicak-cicak di dinding. Ya jangan cicak-cicak di dinding juga kali, kayak gak ada lagu lain aja. Kan katanya lu tadi bilang mau nyanyi cicak-cicak di dinding. Bercanda Ben, udah deh cepet nyanyi. Oke. Nan, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Muter-muter sekitar sini aja, Nan. Keram kaki gua dari tadi duduk terus. Ya udah, ayo. Ben, Iya, Nan. gue sama Penny mau jalan-jalan dulu ya sekitar sini. Ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya. Udah malam ini soalnya. Iya, lu tenang aja. Ayo, Ven. Ayo. Dia mau kemana, Yan? Nggak tahu gua juga. Ngomongnya sih mau jalan-jalan di sekitar sini. Oh, Kenapa emang? Lu mau ikutan? nggak, di sini aja sambil ngangetin badan. Emang lu kedinginan? Tadi sih iya, tapi sekarang kan udah ada api, Yan. Tenang aja, kalau lu kedinginan, tinggal bilang aja sama gua. Emang lu ngapain kalau gua kedinginan? Awas ya, jangan mikir yang macem-macem. Ah, iya Fiona, galak bener dah. Udah sampai sini aja, Nan. Di depan kelihatannya serem banget. Terserah, orang gue cuma nganter elu. Ada apa, Ven? Kok mukanya kaget gitu? Nan, udah yuk balik ke tenda. Iya, tapi lu kenapa? Coba lu tengok ke depan. Nggak ada apa-apa, Ven. Yah, malah kabur duluan. Hantu! Sekarang lu cerita, kenapa tadi lari-larian kayak orang dikejar anjing aja lu? Gua tadi ngeliat hantu, Ben, tepat di depan mata. Ih, serem pokoknya. Gua juga sama, tapi ngeliatnya dari jarak jauh. Hantu? Iya, Ben, serem banget, mukanya kagak jelas. Lu serius lihat hantu? Serius, Ben? Ah, elah, kagak percaya amat ya lu sama gua. Kayak gimana hantunya? Udah dibilangin kagak jelas mukanya. Ih, untung gua nggak ikutan ke sono. Lu lihatnya pas di mana? Kalau gua liatnya di pepohonan itu, Ben. Gua malah di depan mata. Bentar Ben, si Mamang kan kemarin ngomong jangan mendekati pepohonan di hutan. Katanya ada hantunya. Nah, iya bener, gua baru ingat. Perlu diingat buat semuanya, batas di lautnya sampai jam 5:30 ya. Di atas jam itu nggak boleh ada yang main ke laut. Emang kenapa, Mang? Kalau sore ombaknya gede. Oh, oke Mang, aman. Terus jangan mendekati pepohonan yang di dekat hutan. Soalnya di sana ada rawa, banyak banget orang jatuh di sana. Bahkan ada yang sampai hilang. Di sana juga ada hantunya. Waduh, serem juga ya. Apa yang dikatain si Mamang kemarin itu beneran nyata. Jadi, mulai sekarang kita harus waspada. Iya Ben, demi keselamatan kita semua, kita harus patuhi semua larangan-larangan dari si Mamang penjaga pantai itu. Yaudah, sekarang waktunya tidur, udah malam. Buat cowok, kita gantian ronda. Oh, tapi gua takut, Ben, kalau jaga sendirian. Gimana kalau kita bareng-bareng aja tidur di luar? Jadi, yang tidur di dalam tenda buat anak-anak cewek aja. Gimana, Yan? Ah, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, ayo tidur. Ayo. Kok si Ben belum tidur? Ben, Lo, kenapa belum tidur? lu sendiri kenapa gak tidur? Kalau tidur semua, nggak ada yang jaga dong. Terus lu mau jaga sampai pagi? Ya enggak lah, nanti 3 jam lagi gantian. Si Yan sama si Apnan yang jaga, gua yang tidur. Oh, kirain lu mau jaga sampai pagi. Nggak kuat gua kalau sampai pagi. Lu sendiri kenapa nggak tidur? Gua kebangun tadi denger suara gitar lu. Sorry ya, gara-gara gua lu jadi kebangun. Iya, gak apa-apa, santai aja Ben. Lagian gua belum ngantuk banget nih mata. Ya udah, sekarang duduk sini. Iya Ben.
Selamat pagi dunia. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak nggak? Ya, lumayan nyenyak soalnya capek banget badan. Sama, gue juga capek. Lu lagi masak apa? Ini, gue lagi masak mie. Mau. Ya udah, kebetulan gue masaknya 2. Makasih ya, Ben. Iya, sama-sama. Oh ya, yang lain mana? Belum ada yang bangun. Belum tuh, masih pada ngorok. Kecapean kali ya mereka. Iya, Ben. Ini udah matang. Reina siapin mangkoknya 2 ya. Oh iya, Ben. Wanginya. Jadi gak sabar pengen makan. Sabar dong, Ben. Ini lagi dituangin ke mangkok. Mamang. Makan mie, Mang. Makanlah. Mamang udah sarapan tadi pagi. Oh gitu. Ngomong-ngomong, Mamang mau kemana ini? Mamang kesini cuma mau ngingetin. Ingat pesan Mamang jangan sampai lupa. Tenang, saya masih ingat, Mang. Jangan main ke laut kalau udah sore. Terus, jangan mendekati pepohonan yang dekat hutan. Karena ada hantunya. Ya kan, Mang? Nah, betul. Yang lain juga ingetin ya. Tenang, Mang. Beres. Ya sudah kalau gitu. Silakan lanjut makannya. Mamang mau pergi dulu. Iya, Mang. Jangan-jangan si Mamang tahu lagi kalau semalam ada yang main ke sana. Gua nggak tahu, Ren. Abisnya kemarin udah ngingetin, sekarang ngingetin lagi. Mungkin buat mastiin aja kali, Reina, biar nggak lupa. Udah cepetan dimakan minyak, keburu dingin nggak enak. Iya, jadi lupa gua. Ben, bukannya Ian sama Afnan tidur di luar ya semalam? Iya, tapi pindah ke tenda sehabis gantian ronda sama gua. Oh, pantas aja kagak ada di luar. Ngomong-ngomong, ini mie kapan dimakannya kalau ngomong terus? Iya juga ya. Sorry. Terus mau dimakan gak nih minyak? Dimakan dong, abis itu kita gas nyebur ke laut. Mantap. Udah siang ternyata. Nan, bangun udah siang. Jam berapa emang, Yon? Gak tahu jam berapa, tapi yang pasti udah siang. Kan ada HP ya, coba dilihat. Udah bangun dulu. Iya bawel. Raina mana? Gak tahu, orang gua aja baru bangun. Emang lu baru bangun tidur? Iya, capek banget badan, sumpah. Sama gua juga, padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi kerasa banget capeknya. Bener banget. Terus sekarang kita mau ngapain dulu nih? Mau ke pantai dulu, apa makan dulu? Makan dulu dong, baru ke pantai. Oh yaudah, ayo kita ajakin yang lain. Ayo. Ayo Nan ke sana. Bentar, gua mau ngajakin si Penny dulu biar rame. Oh ya udah. Nan, Toh orangnya muncul. Mau main ke laut enggak? mau dong. Ini gua udah siap-siap sama Fiona. Tapi sebelum ke laut makan dulu biar nggak oleng. Berarti masak dulu dong kalau mau makan dulu. Iya, Nan. Kamu urusnya yang kalau masak dulu Fiona. Bentar doang, orang cuma masak mie buat ganjel perut. Oh gitu. Ya udah deh, sekalian gua nitip masakin 1. Tih, enak bener nyuruh-nyuruh. Sekalian Fiona. Iya deh. Si Ben sama Reina mana? Kok nggak kelihatan? Udah duluan ke sana dia mah. Kok gak ngajak kita sih? Tadinya mau ngajakin, tapi nggak jadi. Kasihan katanya takut lu berdua masih ngantuk. Oh, gitu. Berapa, Mang? 30.000, Kak. Mahal amat, orang mau tanya sedikit doang juga. Potong rambut mau sedikit mau banyak tetap sama harganya. 20 boleh nggak, Mang? Ya nggak bisa, udah segitu harganya. Tapi gue cuma punya duit 20.000 doang nih, gimana dong? Aduh, tapang doang keren, tapi kerek. Gimana, Mang? Udah gini aja, bayar dulu 20.000, tapi kurangnya nanti kalau lu udah punya duit. Ya udah deh, nanti kalau udah punya duit baru gua bayar. Iya. Makasih ya, Mang. Iya, sama-sama. Terus gimana ya Pak RT? Akhir-akhir ini kampung kita udah nggak aman lagi. Banyak warga yang kehilangan barang. Iya Pak, tapi yang saya aneh, kenapa barang yang diambil itu nilainya yang kecil? Kenapa nggak barang yang mahal? Paling motor gitu misalnya? Atau apa gitu? Maksud Pak RT harusnya barang mahal gitu yang hilang? Iya. Warga kehilangan sendal aja rame, apalagi kehilangan motor. Gimana sih Bapak? Kayaknya mulai sekarang harus diadain ronda lagi. Harus dong Pak RT. Siapa tahu nanti kalau udah ada ronda, kampung kita aman. Ya udah, nanti saya musyawarah dulu sama warga. Iya Pak. Udah mulai panas nih cuaca, udahan yuk. Kok udahan sih? Masih seru tahu. Iya sih seru, tapi lu lihat sendiri mataharinya panas banget. Bisa gosong kulit gua. Cowok kok takut kulitnya gosong? Dih, emang lu mau kulit lu gosong? Ya enggak lah. Tuh kan, makanya udahan. Gua walaupun dijemur gak bakal hitam tahu. Masa sih? Kok bisa? Bisa dong, kan tadi gua pakai pelindung kulit sunblock. Apa itu sunblock? Sunblock buat pelindung kulit supaya gak hitam, Ben. Curang lu ya. Kok curang sih? Ya abisnya gak ngasih tahu gua. Iya deh, nanti kalau berenang lagi gua kasih. Oke, thanks ya. Iya, Ben. Foto-foto lagi Yunan? Kan udah kemarin foto-foto. Kemarin kan foto-fotonya di laut. Ya terus sekarang mau ngajakin foto di mana? Gue pengen foto-foto di pepohonan itu. Kayaknya bagus deh kalau buat foto-foto.
emang lu gak takut ke sono? Ya enggak lah, kan sekarang siang, Nan. Kalau malam baru gue takut. Yaudah yuk guys ke sana. Lu ngomong dulu sama yang lain. Oh, ya Fen. Yon, lu mau ikut nggak foto-foto? Kan kemarin udah foto-foto. Emang belum puas? Ya kan kemarin foto-fotonya di pinggir laut. Ya terus sekarang emang mau foto di tengah laut gitu? Ngaco lu, ya nggak di tengah laut juga kalian. Berenang aja kagak bisa, mau foto di tengah laut. Kirain mau foto di tengah laut. Gua mau foto di dekat hutan itu, Yan. Ah, jangan ke situ, Nan. Bahaya. Kan udah diingetin sama si Mamang. Bentar doang. Ya udah, terserah lo aja. Iya, Yan. Yaudah ya. Ben, gua sama Penny mau foto-foto dulu ya. Foto-foto di mana? Ada deh. Oh, yaudah Nan. Fotoin gue, Nan. Yaudah cepetan ke sana. Udah siap? Udah dong. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya ya. Oke. 1, 2, 3. Sekarang gantian lu yang difoto. Foto di mana ya yang bagus? Terserah, maunya di mana. Ntar, cari tempat dulu yang bagus. Ini HP-nya lu pegang ya. Iya. Di mana ya yang bagus? Hei, lu mau kemana? Bentar, gue cari tempat yang bagus. Nan, jangan jauh-jauh. Iya. Oh. Ah. Nan, Afnan. 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 Nan, udah deh. Lu jangan bercanda. Kok nggak ada suaranya? Afnan. Afnan. Ben, itu kayak suara si Penny. Iya, suara si Penny. Tapi kenapa teriak gitu ya? Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi. Lu kenapa diam, Ben? Kayaknya kita harus ke sana. Gue yakin si Penny sedang tidak baik-baik saja. Iya, Ben. Ya udah, ayo. Nah, itu si Penny. Iya, itu si Penny, tapi kenapa dia sendiri? Coba lu jelasin, Pen. Kenapa Afnan bisa nggak ada? Tadi gua foto-foto di pinggir hutan. Terus Afnan masuk ke dalam hutan nyari tempat yang bagus katanya. Tapi kenapa, Pen? Tapi setelah masuk ke dalam, gak nongol-nongol lagi. Sempat ada suara Afnan teriak, tapi habis itu gak ada suara lagi. Gua panggil-panggil, gak ada jawaban. Ben, apa sebaiknya kita hubungin Mamang penjaga pantai? Siapa tahu dia bisa bantu. Harusnya sih iya. Tapi gue yakin si Mamang pasti marah. Dia kan udah ngomong 2 kali, jangan main deket-deket hutan. Malah Afnan masuk ke dalam hutan. Iya juga ya. Terus gimana dong? Entahlah, gue juga bingung ini. Ah, udahlah biar gue yang ngomong ke si Mamang. Terserah dia mau marah atau enggak. Yang penting kita udah ngomong. Beneran lu mau ngomong? Ya, Ben. Yaudah, gue tungguin di sini. Kan Mama udah kasih tahu, kenapa masih ngeyel? Kalau udah kayak gini gimana coba? Ya, Mang, maaf nih, teman saya susah dikasih taunya. Terus tujuan kamu kesini mau ngapain? Kalau boleh minta tolong, saya mau minta bantuannya, Mang. Minta tolong bantu cariin. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Afnan! 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 Terus gimana ini? Gua gak mau Afnan kenapa-napa. Yang sabar ya, Fen. Si Mama sedang di dalam hutan. Semoga aja ketemu di sana. Iya, Ren. Makasih ya. Sama-sama, Fen.
Gimana, Mang? Temu nggak? Mamang udah nyari ke semua tempat, tapi nggak ada. Apnan, Mamang kan udah ngomong berulang kali, tapi kenapa ngeyel? Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Siapa yang mau tanggung jawab? Maafin kita, Mang. Saya udah kasih tahu juga sama dia, tapi tetap aja dia pergi ke sini. Ini nih yang bikin Mamang gak suka. Kalau nggak mau diatur sama Mamang, mendingan kalian jangan main ke sini. Mamang ngasih tahu itu bukan buat kepentingan Mamang, tapi buat kebaikan kalian semua. Ngerti nggak? Ngerti, Mang. Sekarang udah sore, bentar lagi malam, kita nggak bisa lanjutin. Besok kita lanjutin nyari lagi. tapi Mang, Tapi kenapa? enggak Mang. Yang sabar ya, Feni. Kita semua bakal terus nyari sampai ketemu. Kalau misal nggak ketemu gimana, Ben? Lu berpikirnya yang positif aja. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Gua takut, Ben. Kalau dia kenapa-napa gimana coba? Kita terus cari sampai ketemu. Kalau tetap nggak ketemu, kita serahin sama yang di atas. Ya udah yuk kita balik ke tenda. Sekarang udah gelap, bentar lagi malam. Tapi Apnan gimana? Istirahat dulu, Feni. Nanti kita lanjut nyari lagi. Kita juga butuh tenaga. Jadi sekarang makan dulu nggak sih baiknya? Yeay, lu mikirnya makan mulu, orang lagi pusing juga. Iya, parah. Tapi emang bener kan, kita juga butuh tenaga. Dan untuk ngasilin tenaga, kita butuh yang namanya makan. Bener juga sih. Nah, itu lu tahu. Ya tahulah. Udah yuk, ke tenda semuanya. Ayo. Yah, malah ngelamun lagi. Lu mau nyari Apnan lagi nggak? Mau. Ya udah sekarang balik dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, Ben. Kasian si Penny, diajakin makan aja tadi nggak mau. Iya. Ya aja lu mah, ngasih jatahnya si Penny dihabisin juga. Habisnya mau bajer kalau nggak dimakan. Kalau si Penny nanti mau makan gimana coba? Tinggal dimasakin gampang. Udah temenin sono si Penny biar nggak ngelamun. Barang yuk ke sana. Lo aja Fiona, lo kan cewek. Apa hubungannya sama cowok cewek? Ya kali aja si Penny mau curhat sama-sama cewek. Yaudahlah, gua kesana dulu ya. Iya, hati-hati sayang. Apa lu bilang? Sayang. Sayang apa lu peang? Buset, galak bener dah lo. Bodoh. Terus kita mau nyari kemana lagi, Ben? Gua juga nggak tahu nih. Paling telusuri wilayah sini sampai ketemu. Lagian sih ada-ada aja. Udah dikasih tahu jangan ke hutan, masih aja ngeyel. Kalau udah kayak gini kita juga kan yang repot. Yah, gua juga kesel sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Semuanya udah kejadian. Gua takutnya kalau nggak ketemu, gua harus bilang apa coba sama mamahnya. Nah iya, pasti mamahnya sedih, Ben. Orang tua mana sih yang gak sedih tiba-tiba anaknya hilang gitu aja? Mau nggak mau, gua harus nyari sampai ketemu. Lu nggak lapar, Penny? Enggak, Nanti lu lemas. Kalau nggak makan, ntar yang ada pingsan. biarin pingsan juga nggak apa-apa. Waduh, jangan gitu dong, Penny. Emang lu nggak mau nyari apaan lagi? Ya maulah. Iya makanya lu makan dulu. Ntar aja Fiona, sekarang belum bener-bener lapar. Yaudah deh kalau gitu. Kita lanjut lagi yuk nyari Apnan. Bentar, gua kasih tahu dulu sama yang lain. Ya Fiona. Apnan! Apnan. Apnan, lu di mana? Afnan! Kita nyari kemana lagi, Ben? Gimana kalau kita masuk ke dalam hutan? Hah? Ke hutan? Malam-malam gini ke hutan? Iya, ke hutan. Apa sebaiknya kita besok aja? Gua nggak bakal bisa tidur kalau Apnan belum ketemu. Iya juga sih, tapi lu yakin mau ke dalam hutan gelap begitu? Takutnya ada ular atau apa gitu. Tenang, gua pakai senter HP, Reina. Tapi gua takut, Ben. Udah sih, besok aja. Gini aja, anak cewek nungguin di sini. Gua sama Ian masuk ke dalam. Hah? Enggak. Masa cewek semua? Kalau ada apa-apa gimana, Ben? Ya lu teriak manggil gua.
Emang lu berani ditinggal anak cowok? Ya enggak lah. Tuh kan lu denger gak? Yaudah gini aja, gue sama Yan ke dalam sebentar. Cuma 10 menit, abis itu langsung balik lagi. Gue janji. Janji ya cuma 10 menit. Iya, gue janji. Awas ya, lu jangan bohong, Ben. Iya. Yaudah deh, ntar gua ambil HP dulu buat center. Yaudah sana, tapi jangan lama-lama ya. Iya. Oh ya, ada yang mau ikut gua nggak? Enggak. Waduh, yaudah gua sendiri aja lah. Kok gua jadi merinding gini ya? Kok lama ya Ben si Ian? Iya, jangan-jangan ketiduran lagi. Ketiduran sih gak apa-apa, kalau hilang gimana? Ya nggak mungkin lah. Udah deh, lu jangan nakut-nakutin kita. Iya Ven, maaf keceplosan. Apa sebaiknya kita susul aja? Ya Ben, firasat gue gak enak. Ya ayo kalau mau disusul. Kemana perginya si Ian Ben? Gue juga nggak tahu. Dari tadi firasat gue gak enak, ternyata beneran. Di tenda nggak ada, Ben. Iya nggak ada, di belakang juga nggak ada. Terus gimana ini Ben? Gue juga nggak tahu. Niat kita senang-senang malah kayak gini jadinya. Ini gara-gara gua. Kalau seandainya waktu itu gua gak ngajakin, mungkin mereka berdua gak kenapa-napa. Tapi sekarang Jan dan Afnan gak ada, gak tahu mereka di mana, dan gak tahu dia masih hidup atau enggak. Sudahlah Ben, jangan terlalu menyalahkan. Kita kesini juga karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Ya Ben, semuanya udah terjadi. Yang terpenting adalah sekarang ini apa yang harus kita lakuin. Ayolah Ben, kalau lu kayak gini, kita juga ikutan hancur. Tahu nih, semangat dong Ben. Oke, mulai sekarang kita harus bersama-sama, jangan ada yang pisah. Gue setuju, lu berdua gimana? Setuju dong. Gua setuju. Yaudah yuk, kita sekarang cari sampai ketemu, sekalipun di lubang semut. Oke, siapa takut? Ian, Afnan. Afnan. Afnan, Ian. Sekarang udah malam banget nih, udah capek juga. Gimana ini Ben? Apa mau terus nyari? Sama gue juga, capek kaki udah berat ngelangkah. Kayaknya nggak bisa dilanjutin. Terus gimana? Apa kita balik lagi ke tenda? Ayo ke tenda. Yaudah yuk. Pergi atau kalian mati. Ben, ini siapa yang nulis? Gue juga nggak tahu. Perasaan tadi emang nggak ada deh. Lu berdua nulis enggak? Enggak Ben. Gua juga enggak. Tulisan gua bukan begitu Ben. Terus siapa yang nulis ya? Jangan-jangan hantu yang nulis. Terus gimana ini? Gua takut. Iya, gue juga takut. Pulang aja yuk. Lu mau pulang naik apa malam-malam begini? Orang mobilnya aja mau jemputnya besok. Ya ditelepon lah, suruh kesini. Kalau kita pulang sekarang, gimana Sian sama si Afnan, Fiona? Tahu, tega bener. Masa Ian sama Afnan ditinggalin? Bukan begitu, Van. Lu lihat sendiri tulisannya itu kayak gimana. Itu ancaman tahu. Emang lu mau jadi korban berikutnya? Ya enggak lah. Tapi emang lu tega ninggalin Ian sama si Afnan? Ya enggak sih. Ya terus mau gimana lagi coba? Gua nggak mau jadi korban berikutnya. Ya gue juga nggak mau, Fiona. Emang lu pikir kita mau? Sudah, lu berdua berisik tahu gak? Bukannya mikir malah tambah keruh suasana. Iya, sorry. Udah, sekarang tenangin dulu sambil istirahat. Kalian semua capek kan? Iya, Ben. Yaudah istirahat. Lu nggak ngantuk, Van?
Ngantuk sih, tapi gua nggak bisa tidur. Sama gua juga, gua masih sok mikirin kejadian tadi. Gue yakin pasti pelakunya hantu yang gua temui kemarin. Terus dikemanain Ian sama si Afnan? Ya mana gua tahu, lu pikir gua saudaranya hantu? Hehehe. Mudah-mudahan mereka berdua masih hidup. Amin. Kalau mereka berdua dijadiin tumbal gimana, Fen? Udah deh, lu jangan bikin gua stres. Habisnya gua penasaran, Fen. Dicari-cari kagak ketemu-ketemu. Belum ketemu aja kali, siapa tahu bisa ketemu. Udahlah tidur yuk, ngobrol mulu, kapan tidurnya? Emang lu yakin bisa tidur dengan keadaan seperti ini? Mau gak mau harus dipaksain merem matanya. Kalau perlu, matanya ditutup pakai kain. Udahlah cepetan merem. Iya. Udah yuk balik ke tenda, pegel gua, mana banyak nyamuk lagi. Tunggu dulu sebentar, gue yakin hantu itu muncul lagi. Terus kalau udah muncul lu mau ngapain? Emang bisa nangkep hantu? Ya paling lu gua kasih ke hantu buat umpan. Dih, parah lu ya, gua buat umpan ke hantu. Mendingan lu aja yang buat umpan. Hantu gak bakalan mau sama orang jelek. Terus maunya sama yang kayak gimana? Ya maunya sama yang cantik, kayak lu. Emang di mata lu gua cantik? Cantik dong, kan lu cewek. Ya juga ya. Hantu. Shh, udah kamu tenang dulu. Tapi Ben itu. Shh, jangan kencang-kencang nanti kedengar. Iya Ben. Lu coba perhatiin, mana ada hantu jalannya kayak manusia. Terus kalau bukan hantu apa dong? Mukanya aja serem gitu. Gue yakin itu orang pakai topeng hantu. Ya terus si Ian sama si Afnan bisa hilang tuh itu kenapa? Nah, itu yang gue pikirin sekarang. Kayaknya si Afnan sama si Ian diculik. Diculik? Rena, cepetan ngumpet. Iya Ben. Tuh, lu lihat sendiri, mana ada hantu kayak begitu, kakinya aja ke tanah. Iya Ben, terus dia mau ngapain cosplay jadi hantu? Shh, jangan kencang-kencang suaranya, ntar kedenger. Waduh, kayaknya kita ketahuan deh Ben. Iya, mana gua lihat, dia lihatnya ke arah sini lagi. Terus gimana? Udah diam dulu. Alhamdulillah, untung gak ketahuan. Akhirnya pergi juga tuh orang. Lu mau ikut nggak? Ikut kemana? Gua mau ngikutin orang itu, kemana dia pergi. Mau, tapi gua takut. Udah, tenang aja, ada gua. Fanny sama Fiona gimana? Ntar nyariin lagi. Udah, bentar doang. Palingan mereka berdua udah tidur. Ya udah, ayo. Orangnya udah masuk, gue jadi penasaran siapa sih yang nyamar jadi hantu. Lu tunggu di sini ya, gue mau cek di dalam rumah itu. Gue ikut, takut gue di sini. Ya udah. Aduh, ini si Iba sama Reina kemana ya? Kok nggak ada? Iya, apa jangan-jangan mereka berdua diculik hantu? Lu tuh ngomongnya gitu mulu, bikin gua takut tahu nggak? Iya maaf, gua kan cuma nebak. Nebak sih nebak, tapi jangan diculik juga ngomongnya. Lagi apa kek? Iya, gua ngaku salah. Terus sekarang lu maunya gimana? Gak tahu, gua bingung. Kalau kita cari dulu gimana? Yang deket-deket sini aja, jangan yang jauh-jauh. Yaudah, ayo. Hati-hati dong Ben, ketahuan lo ntar. Iya, gua nggak sengaja.
Sialan, ternyata Apnan sama Ijan ada di dalam. Pantes gua cari-cari kagak ketemu. Iya, mereka salah apa Ben sampai harus diikat kayak gitu? Emang kambing? Gua nggak tahu nak. Yang jelas sekarang gua harus lepasin Ijan sama Apnan sebelum terjadi apa-apa. Lu hati-hati ya, gua gak mau lu kenapa-napa. Iya, lu tenang aja ya. Siapa malam-malam begini ketuk pintu? Ah, ganggu aja. Gak ada orang. Siapa yang ketuk pintu? Boy. Ah, elah, siapa sih yang iseng malam-malam begini? Makasih ya Ben, lu udah nolongin gua. Iya, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu dari mana kalau gua sama Apnan disekap di sini? Iya, bener. Kok lu bisa tahu gua ada di sini? Nanti gua ceritain. Sekarang lu berdua cepetan keluar dari sini. Oh, iya Ben. Ayo Yan, keluar. Lu masih kuat jalan nggak? Masih dong, Nan. Yaudah, ayo. Kok seperti ada orang ngobrol di dalam? Jangan-jangan mereka berdua lepas talinya. Ah, gua periksa dulu. Kamu kenapa ada di sini? Kenapa? Bapak kaget saya ada di sini. Yan, Apnan, sekarang kita ajar bapak ini sampai babak belur. Kalau perlu, sampai mati sekalian. Tenang Ben, beres. Biar gua patahin kakinya, biar nggak bisa jalan. Udah, lu berdua jangan banyak ngomong, langsung sikat aja. Kalau gua lawan gak mungkin. Mereka bertiga, sedangkan saya cuma sendiri. Menang kagak, babak pelur iya. Oh, saya mohon, jangan apa-apain saya. Saya bisa jelasin semuanya. Bapak mau ngejelasin apa, ha? Udah jelas-jelas Bapak udah nyulik teman-teman saya. Betul, Bapak udah bikin kepala saya sakit, tahu nggak? Oh, iya saya tahu saya salah. Tapi saya mohon, izinkan saya cerita sebentar saja. Ben, kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Coba kita kasih waktu sebentar. Oh, udah deh, gua kasih waktu sebentar. Sekarang semuanya duduk ya. Saya mau manggil Reina dulu. Kasihan dia nunggu di luar sendirian. Emang Penny sama Fiona kemana? Ada, mereka udah tidur di tenda. Oh, ya udah sana. Lama banget sih lu Ben, pegel tahu gue nungguin di sini. Iya, sorry. BTW gimana kabar Ian sama Afnan? Alhamdulillah, Sian sama Apnan baik. Syukur deh kalau gitu. Yaudah yuk ke dalam dulu sebentar. Gua lagi interogasi hantu jadi-jadian. Emang siapa pelakunya? Bapak-bapak, tapi nggak tahu dia siapa. Soalnya baru pertama kali lihat. Oh gitu, ya udah yuk. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah pemilik wisata pantai ini. Oh, jadi Bapak pemilik tempat ini? Oh, iya betul. Dulu, waktu itu, saya mempunyai anak laki-laki. Dia sama temannya izin sama saya mau main di pinggir laut. Dan saya pun mengizinkan, asal jangan pergi ke hutan. Sampai pada sore hari, anak saya belum juga pulang. Saya mulai khawatir, lalu datang temannya, menghampiri saya yang sangat sedih sekali. Temannya bilang, kalau anak saya masuk ke hutan, padahal udah dilarang jangan masuk, tapi dia tetap masuk. Katanya dia penasaran, ingin tahu di dalam hutan itu seperti apa. Hingga pada akhirnya, temannya menyusul masuk ke hutan. Begitu masuk ke dalam, alangkah kagetnya, ternyata anak saya jatuh ke jurang. Hah? Oh, jatuh ke jurang? Iya, anak saya jatuh ke jurang. Anak saya ditemukan di tepi jurang yang sudah tidak bernyawa. Sejak kejadian itu, saya melarang siapapun untuk masuk ke dalam hutan. Lebih baik saya usir bagi siapa saja yang berani masuk ke dalam hutan itu. Jadi gara-gara itu Bapak nyulik teman-teman saya? Jujur saya nggak punya maksud tertentu. Saya hanya nggak mau ada korban lagi. Niat saya cuma menyuruh kalian semua pulang lewat tulisan yang saya tulis kemarin di depan tenda. Pergi dari sini atau kalian mati. Dan niatnya saya akan melepaskannya yang saya culik setelah yang lain pulang. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf udah melanggar peraturan di pantai ini. Iya nggak apa-apa, Papa udah maafin. Papa juga minta maaf udah membuat kalian semua panik.
Ben, ayo sekarang kita ke tenda. Gue gak mau Viana sama Fanny kenapa-napa. Oh ya Rena, lagian urusan hantu sekarang udah kelar. Maaf Pak, berhubung sekarang udah malam dan urusan udah selesai, saya izin pamit mau ke tenda, sekalian lihat teman-teman yang ada di sana. Oh, ya silakan. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Iya Pak. Wah, gawat Ben. Fanny sama Viana gak ada di dalam tenda. Apa? Fanny sama Fiona gak ada di tenda? Lu yang serius, Reina? Beneran, Nan. Buat apa gue bohong? Kok bisa gak ada? Kemana mereka perginya? Ah, baru aja gua mau istirahat. Malah Penny sama Fiona hilang. Gagal deh gua istirahat. Udah, sekarang kita cari bareng-bareng. Ayo, ayo. Ayo ah. Terus gimana nih? Kita tinggal berdua? Gua juga nggak tahu. Lebih baik kita sekarang ke tenda, terus berkemas, lalu pergi dari sini. Ya betul, kita pergi ke jalan raya. Siapa tahu ada orang lewat yang mau bantu kita. Nah, itu dia si Fanny sama Fiona. Alhamdulillah, mereka nggak kenapa-napa. Fiona, Fanny. Fanny. Fiona, tuh anak-anak udah pada kumpul. Ya, udah yuk cepetan jalan. Gak nyangka gua hari ini masih bisa lihat lu. Padahal tadinya gua pikir lu udah hilang atau mati. Lu seneng ya kalau gua nggak ada? Kalau seneng, gak mungkin gua nangisin lu, Nan. Kemarin tuh bener-bener hati gua gak karuan gara-gara mikirin lu. Lu masuk hutan terus gak ada kabar lagi. Kemarin itu, pas gua lihat-lihat tempat yang bagus, ada yang mukul dari belakang. Habis itu, udah deh gua nggak inget apa-apa lagi. Pas nyadar, gua disekap di gudang. Ya udah deh yuk pulang. Kasihan yang lain udah nungguin tuh di mobil. Woi, lo berdua mau pulang nggak? Kalau enggak, mobil mau jalan nih. Yaudah yuk, Fen. Ayo ke sana. Iya, Nan. Oke, semuanya udah siap belum? Siap. Udah. Siap dah. Berangkat, Per. Oke, siap.